Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abin Anwar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori komunikasi massa menurut Harold Laswell. Nah, sebagai bagian dari tugas mata kuliah teori komunikasi massa dengan Ibu dosen Ibu Dr. Vita Faturrahmah MSI. Mari teman-teman kita tonton video ini sampai selesai karena kita akan membahas teorinya dengan singkat tapi tetap ilmiah teman-teman. Nah, jadi teman-teman, komunikasi massa ini adalah proses penyampaian informasi kepada banyak orang, dan kita menyampaikan ini bisa melalui dari media seperti televisi, terus radio, terus koran. Nah, sampai media sosial teman-teman. Nah, dari dulu sampai sekarang komunikasi massa ini kan terus berkembang ya. Dari surat kabar, terus radio, terus televisi, hingga internet dan platform digital saat ini teman-teman. Nah, kan ada masalah yang sering muncul di komunikasi massa itu seperti pengaruh media ke pikiran masyarakat, seperti berita bohong atau hoax, dan aturan atau etika dalam membuat berita teman-teman. Nah, ciri-cirinya ini yang pertama terbuka untuk semua orang. Terus yang kedua, pesannya cepat sampai. Terus dan yang ketiga ini menggunakan teknologi. Jadi apa yang bisa langsung disebarkan itu mempengaruhi banyak orang. Nah, kita sekarang kenalan dengan tokoh pentingnya. Harold Laswell. Beliau ini adalah seorang ahli komunikasi dari Amerika yang hidup pada tahun 1902 dan wafatnya itu 1978. Beliau dikenal sebagai ahli komunikasi massa modern, dan teorinya ini muncul pada saat Perang Dunia Kedua ketika media banyak digunakan untuk propaganda teman-teman. Jadi teman-teman, intinya Laswell ini ingin menjelaskan bagaimana pesan yang disampaikan lewat media ini bisa mempengaruhi pikiran dan sikap masyarakat. Inti dari teori Laswell itu sederhana tapi powerful banget kan. Nah, dia ini merumuskan model komunikasi dengan 5 elemen utama. Yang pertama itu ada who. Nah, siapa yang menyampaikan. Nah, terus kedua ada says what, ya kan? Apa yang disampaikan, terus in which channel. Nah, melalui siaran apa? Terus ada to whom. Kepada siapa, dan with what effect gitu, dengan efek apa. Nah, model ini membantu kita menganalisis proses komunikasi dari awal sampai ke audiens. Singkatnya, teori Laswell ini menekankan bahwa setiap proses komunikasi pasti punya efek. Nah, kalau dijabarkan tahapnya, teori ini berjalan seperti alur. Nah, yang pertama itu ada komunikator menyampaikan pesan. Terus yang kedua, pesan ini disalurkan lewat media tertentu, misalnya kayak TV, terus radio atau media sosial dan lain-lain seperti itu. Nah, terus yang ketiga ini pesan yang diterima oleh
audiens itu atau komunikan. Lalu yang keempat ini terjadi efek atau respon dari penerima pesan. Nah, maksudnya ini apa? Jadi teori ini menggambarkan komunikasi sebagai proses linear yang bisa dianalisis dari setiap tahapnya, teman-teman. Nah, seiring berjalannya waktu, ya kan, teori Laswell ini berkembang, teman-teman, dan dikritisi oleh banyak ahli. Misalnya pada era media digital sekarang, komunikasi ini kan enggak lagi satu arah gitu kan kayak dulu. Nah, tapi audiens juga bisa memberikan eh, feedback lewat komentar, terus bisa lewat like, lewat share seperti itu. Nah, jadi teori ini kemudian dikembangkan oleh model komunikasi dua arah yang melibatkan feedback dan interaksi langsung. Tapi tetap aja teori Laswell ini masih relevan banget buat memahami dasar analisis media dan struktur pesan. Nah, contoh penerapan teori Laswell ini bisa kita lihat dalam penelitian tentang efektivitas dalam kampanye publik. Nah, misalnya tentang bagaimana pesan kampanye vaksin pada saat itu COVID-19 yang disampaikan oleh pemerintah melalui media televisi bisa dianalisis dengan 5 elemen Laswell. Nah, seperti tadi teman-teman ya kan, ada WHO ini siapa kan? Pemerintah Indonesia. Terus ada says what, ajak masyarakat vaksin. Terus yang ketiga in which channel, TV dan media online. Terus to whom, masyarakat luas. Terus ada with what effect, ya kan, meningkatkannya kesadaran dan partisipasi vaksinasi. Dari situ peneliti ini bisa menilai seberapa efektif pesan tersebut diterima oleh publik. Teman-teman, itu dia pembahasan singkat tentang teori komunikasi massa menurut Harold Laswell. Nah, dari teori tersebut kita bisa belajar bahwa setiap proses komunikasi itu punya struktur yang bisa dipahami dan dianalisis secara sistematis, teman-teman. Nah, semoga video ini menambah wawasan kalian, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.